Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Dan kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul self-centered. Berpusat pada diri sendiri, berfokus pada diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Ya, yang akan kita ambil dari kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 18, dan kita akan awali terlebih dahulu dengan doa. Tuhan, kami siap menerima sabdamu yang adalah kebenaran, dan kebenaran itu pasti memerdekakan kami. Berbicara kepada kami Tuhan, dan jadikan kami pelaku yang aktif untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 4 hari lagi, tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejak tahun 45 sampai sekarang tahun 23 sudah 78 tahun. Oke, kita akan membuka Alkitab kita kepada kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai yang ke-18. Akan kita baca bersama-sama. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Ini pertanyaan nih. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Artinya pergunakan hikmat itu. 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, ini opposite daripada bijak, wisdom. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Ini kata kunci. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran, karena kita bergantung kepada Tuhan. Antara lahir dan kematian kita memperoleh segala sesuatu yang kita peroleh karena Tuhan. Nggak ada yang dapat kita sombongkan. Dengan telanjang kita datang, dengan telanjang kita kembali. Ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi jangan ada orang mementingkan diri sendiri, katanya. 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau orang mementingkan diri sendiri, kekacauan, perbuatan jahat muncul di sana. Ini bertentangan dengan hikmat. Ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memulai dengan sebuah ilustrasi seperti biasanya. Dikisahkan akan sebuah rumah tangga, sebuah kebiasaan hidup, katakanlah demikian, banyak kita lihat di Amerika, antara seorang ayah yang bernama John dan anak yang bernama Sam. Nah, John berkata, aku sebenarnya tidak suka memancing, nggak suka. Tapi Sam suka banget memancing dan ingin pergi bersama aku, ayahnya, untuk memancing. Karena itu aku kurang bersemangat ketika Sam, anak lelakiku, mengajak aku untuk memancing, kata John. Saat itu Sam berusia 12 tahun. Ia mengajakku memancing. Kami bangun pagi-pagi dan pergi ke danau yang ada tidak terlalu jauh dari rumahku sesaat sebelum fajar menyingsing. Demikian kata John. Sam begitu bergembira, namun aku sudah merasa bosan. 10 menit berlalu tanpa hasil. Kira-kira 10 menit berlalu belum nangkep ikan, John sudah bosan. Boring katanya, karena dia memang nggak suka mancing. Maka aku menata beberapa pelampung, berbaring di atas pelampung tersebut dengan nyaman dan segera tertidur. Sesaat kemudian kami pun pulang walaupun hari masih pagi.
Sekalipun dia hadir di sana, tapi dia tidak hadir di dalam kehidupan anaknya. Dia tidur. Aku kan menyertai, bukan itu. Kamu nggak hadir dalam kehidupan anak kamu sebagai seorang ayah. Tak perlu kukatakan lagi, saya benar-benar kecewa dan aku merasa bersalah. Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengecewakan Yesus ketika mereka tertidur pada waktu seharusnya mereka berjaga-jaga dan berdoa bersamanya di saat pergumulan batinnya yang begitu hebat sedang berlangsung saat-saat sebelum ia diserahkan untuk didera, disalib. Dia membutuhkan murid-muridnya pada waktu itu. Pada saat yang genting, pada hatinya susah, muridnya meninggalkan dia tidur. Meskipun tampaknya Yesus mengerti akan keletihan mereka setelah melewati hari yang sangat melelahkan, kesedihannya jelas terpancar lewat perkataannya. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Setelah sebelumnya Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Matius 26 ayat 40, Markus 14 ayat 41. Hanya 1 jam. Setelah 3,5 tahun engkau bersama-sama dengan aku dan segala sesuatu yang kita kerjakan bersama-sama. Haruskah engkau pergi tidur saat aku membutuhkan engkau? Aku memohon supaya engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam. Dia mengeluarkan permintaannya. Dia memohon pengertian mereka. Mereka beralih, terlalu ngantuk, ini dan itu. Kita manusia banyak yang demikian, saat dibutuhkan kita beralih kepada excuses upon excuses. Membenarkan diri sendiri dan merasa benar. Melupakan orang yang meminta, memohon bantuan kepada kita itu kita abaikan. Kita merasa senang, kita merasa tenang. Terlalu egois, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dikerjakan murid-murid ini termasuk kita sekalian. Karena ketidakbijaksanaan dan keegoisan. Seringkali kita melukai hati sesama kita manusia dan juga hati anggota keluarga dan teman dekat kita. Bayangkan jika ada seorang suami yang memilih untuk pergi berburu bersama teman-temannya daripada tinggal di rumah untuk menghibur istrinya yang baru saja mengalami keguguran. Bukankah hal ini dapat melukai hati sang istri? Bukankah ini sebuah tindakan yang sangat-sangat egois dan mementingkan diri sendiri? Padahal istrinya sedang membutuhkan dia pada waktu itu. Sebagai seorang konselor, saya juga memperhatikan di dalam pelayanan yang cukup luas, tindak tanduk orang tua, ayah dan ibu, kakak dan adik, anak dan orang tua. Ada orang tua yang begitu teganya meninggalkan anaknya pada saat anak sedang sakit untuk pergi bersenang-senang. Ini pun adalah perilaku yang mementingkan diri sendiri. Ayah atau ibu yang melakukan ini dapat melukai hati anak dan pasangan hidupnya karena pada saat dibutuhkan ia justru pergi bersama dengan teman-temannya untuk bersenang-senang. Sebuah perbuatan yang sangat tidak bertanggung jawab dan sangat mementingkan diri sendiri. Ini egois. Jangan sampai kita melukakan hati orang-orang yang kita kasihi. Ingatlah selalu perkataan Rasul Paulus, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. 1 Korintus 13 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Pada waktu kita melihat seseorang membutuhkan bantuan, kita mengerti sebentar lagi dia bertanya. Yang seharusnya sebelum dia bertanya kita sudah hadir di dalam kehidupan orang tersebut. Karena kita cukup peka melihat akan kebutuhan tersebut. Kita menutup telinga dan mata menunggu orang meminta tolong. Dan setelah waktu orang minta tolong, kita membuat begitu banyak alasan. Pada hakikatnya kita menghindar. Padahal kita sendiri pada posisi orang tersebut ingin dibantu. Nah sekarang mari kita pelajari terlebih dahulu. Apa yang Alkitab katakan tentang self-centered, egois atau mementingkan diri sendiri ini. Keegoisan didefinisikan sebagai kepedulian yang berlebihan terhadap kepentingan dan kesejahteraan diri sendiri. Cinta diri sendiri, egoisme. Mencintai diri sendiri, memperhatikan diri sendiri secara berlebihan. Alkitab memberitahu kita seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-8
ayat yang ke-8. Saya kutip dalam Common English Bible. Common English Bible. Kalau di Alkitab disingkatnya CEB. Saya kutipkan ini. Roma 8 ayat 8. People who are self-centered are not able to please God. Tentang pleasing God ini juga dituliskan, orang yang tidak beriman juga tidak dapat pleasing God. Dengan demikian orang yang self-centered, terlalu memperhatikan diri sendiri, menjauhkan diri daripada Tuhan. Dia pun tidak dapat menyenangkan Tuhan. Namun Alkitab terjemahan bahasa Indonesia dalam terjemahan baru, Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru ini menerjemahkan Roma 8 ayat 8 sebagai berikut. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Self-centered tadi diterjemahkan sebagai hidup dalam daging dalam konteks bahasa Indonesia. Keegoisan adalah dosa karena mengarah pada pengabdian akan kepuasan diri sendiri dan mengabaikan kebutuhan orang lain. Roma 2 ayat yang ke-8, Yakobus 3 ayat 16 menceritakan tentang hal ini. Keegoisan dan cinta diri yang berlebihan sama sekali bertentangan dengan ajaran kitab suci. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai ke-7. Memperhatikan kepentingan kita sendiri adalah wajar. Wajar banget, sah-sah saja. Faktanya, Yesus juga menggunakan kepentingan pribadi kita sebagai dasar, sebagai landasan untuk mengukur kasih kita kepada orang. Seperti yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-12 ayat ke-31. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi diri sendiri dipakai sebagai ukuran. Kita tidak ingin disakiti. Kita ingin dikasihi. Sebagaimana kita tahu untuk dikasihi, kenapa kita juga tidak mengasihi orang lain? Saat kita membutuhkan bantuan, kenapa kita juga tidak ingin membantu orang lain? Kenapa tidak? Bahkan Alkitab mengatakan lebih daripada itu. Berkatilah orang yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang menyakiti kalian. Ini etika kekristenan. Dengan kata lain, dengan cara yang sama, kita secara alami mencintai diri kita sendiri. Karena itu Yesus berkata, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Secara alami, tidak ada seorang pun yang ingin menyakiti dirinya. Mencintai dirinya, mengenakan pakaian yang enak, supaya tubuhnya hangat. Tapi kita menutup mata kita terhadap kebutuhan orang lain. Kita juga berkewajiban untuk mencintai orang lain. Pola pikir kita harus berpusat pada orang lain yang juga membutuhkan kebutuhan yang sama seperti diri kita. Bukan pada diri kita sendiri yang secara berlebihan. Selama aku senang, aku nggak peduli orang lain. Nggak bisa berpikir seperti itu. Tidak pernah boleh. Seperti yang dikatakan Paulus, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 yang ketiga. Filipi 2 yang keempat melanjutkan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Jangan. Tetapi kepentingan orang lain juga. Dengarkan itu, saya ulang. Filipi 2 yang keempat. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Perintah ini tidak memberikan ruang untuk keegoisan. Karena kita juga melibatkan kepentingan orang lain selain kepentingan kita. Dengan demikian kita menolak segala bentuk egois dan itu tidak akan pernah bertumbuh di dalam ruang hati kita. Sebab Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita masih hidup di dalam daging kita, saat kita belum bertobat, hawa nafsu dosa yang dirancang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Roma 7 ayat yang kelima. Dengan berpusat pada diri sendiri atau menyerah pada sifat kedagingan kita yang berdosa, kita menghasilkan buah yang menghasilkan kematian.
Sungguh ironis bahwa mengutamakan diri sendiri mengarah pada menghancurkan diri kita sendiri. Lihat juga Lukas 17 ayat 33. Karena pada saat pusat perhatian kita hanya tertuju pada diri kita sendiri, kita secara otomatis menjauhkan diri kita dari Tuhan. Dengan demikian, kita tidak lagi berada di bawah payung perlindungan Tuhan, sehingga kita lebih mendekat kepada dosa dalam kehidupan kedagingan kita. Masih ingat waktu saya mengajarkan tentang iman, saya menampilkan gambar ban sepeda, masih ingat? Pelek sepeda itu melambangkan dunia, dan hubnya, titik tengah itu melambangkan Tuhan. Jari-jari sepeda itu semakin mengarah ke tengah, ke hubnya, makin kecil jaraknya, sehingga manusia dapat saling mengasihi satu dengan lain pada saat kita mendekat kepada Tuhan. Tapi waktu kita menjauh daripada titik tengah, yaitu Tuhan, lebih mendekat kepada pelek sepeda, lihat jarak-jarak jari-jari sepeda itu semakin membesar. Artinya kita lebih tidak dapat mengasihi sesama manusia karena kita berada pada posisi yang lebih jauh daripada Tuhan. Sifat egois itu bertumbuh makin besar saat kita menjauh daripada Tuhan. Mementingkan diri sendiri itu dan berpusat pada diri sendiri bertumbuh subur saat kita menjauh daripada Tuhan. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu pada kita. Yesus meninggalkan surga, zona nyaman, karena dia memikirkan kita sekalian, Anda dan saya. Rela menjadi manusia, menderita sengsara, bahkan mati di kayu salib, diapit oleh kedua orang penjahat. Lahir di kandang domba, hidup dalam kesengsaraan, meninggalkan segalanya, karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita yang didasari oleh kasih-Nya. Ia tidak mementingkan dirinya sendiri. Allah itu kasih, dan di dalam kasih itu tidak ada rasa egois. Berfokus pada diri sendiri berarti melanggar perintah Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 dan ayat 35. Untuk saling mengasihi dan untuk tidak saling menghakimi seperti yang tertulis dalam Roma 14 ayat yang ke-13. Untuk saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban sesama, Galatia 6 ayat yang kedua. Dan untuk saling mengampuni seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Egois adalah karakter yang bertentangan dengan apa yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-24. Yang mengatakan, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendak tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Nah, pada waktu kita membaca Alkitab ini, kita dapat memilih untuk tidak menaruh perhatian kepada ayat ini, atau menutup telinga kita sedemikian rupa, tetapi percayalah, Roh Kudus terus mengetuk pintu hati kita. Kita dapat berpikir, mengalihkan segala pikiran kita, mengatur pikiran kita untuk tidak mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada sesuatu yang mengetuk pintu hati kita untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Ini demi keuntungan kita dan kebaikan kita sendiri. Agar kita tidak dihancurkan karena menjauhkan diri dari Tuhan. Ada banyak perintah serupa lain yang menyerukan pengorbanan tanpa pamrih dan pelayanan kepada orang lain. Roma 12 ayat yang ke-10, Efesus 5 ayat yang ke-21, Galatia 5 ayat yang ke-26. Setiap tindakan mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kebutuhan orang lain adalah pemberontakan melawan otoritas Tuhan. Keegoisan berakar pada keinginan daging seseorang untuk lebih menyenangkan diri sendiri daripada Tuhan. Intinya, itu adalah tindakan menggantikan otoritas Tuhan dengan ego sendiri. Yesus menyerang inti dari dosa yang mementingkan diri sendiri dengan pernyataan tegas ini yang tertulis dalam Matius 16 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Tinggalkan keinginan daging itu, lawan itu. Dimulai dari pagi hari. Sulit ya untuk berdoa, sulit ya untuk membaca firman Tuhan.
Apalagi mendengarkan firman Tuhan ini. Sulit kan? Sambil sekarang begitu mudahnya ada YouTube dan sebagainya. Kita dapat mendengarkan itu sambil masak, sambil ke WC, sambil segala-galanya itu. Kita mementingkan kepentingan diri kita sendiri dan mengabaikan Tuhan itu. Kita begitu tidak hormat kepada kebenaran firman Tuhan. Namun kita mau diberkati. Fairnya di mana? Menyangkal diri berarti melepaskan hal-hal materi yang digunakan untuk memuaskan diri sendiri. Menyangkal diri berarti melepaskan keinginan egois dan keamanan duniawi dan sebaliknya berfokus pada kepentingan Allah. Matius 6 ayat 33. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan ini. Saat kita belajar firman Tuhan, hendaklah kita belajar firman itu dengan baik. Saat kita bekerja, ya kita bekerja. Karena Pengkhotbah 3 mengatakan dalam segala sesuatu di bawah terik matahari ini ada waktunya. Ada waktu menabur, ada waktu menuai, ada waktu menanam, ada waktu mencabut, ada waktu mendengarkan firman Tuhan, ada waktu bekerja. Jangan waktu mendengarkan firman Tuhan kita pakai untuk bekerja dan sebagainya. Arahkan perhatian kita kepada apa yang dikatakan Alkitab agar kita tidak mementingkan diri kita sendiri secara berlebihan. Menyangkal diri mengubah kita dari egois menjadi berpusat pada Tuhan. Kita turun tahta dan Tuhan naik tahta. Kristus menguasai hati kita dan kita tunduk pada perintahnya. Kita semua memiliki kecenderungan egois. Namun meskipun kita masih dalam daging, orang percaya di dalam Kristus memiliki roh Allah yang bersemayam di dalam hatinya. 1 Yohanes 4 ayat 13. Pertanyaannya adalah, mana yang akan kita biarkan untuk mengendalikan hidup kita? Daging atau roh? Roma 13 ayat 14. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. 1 Yohanes 2, 15-16. Ini referensi bagi yang ingin belajar lebih lanjut. Dia yang hidup dalam daging menuai kebinasaan dan dia yang hidup dalam roh menuai kehidupan. Dan Alkitab mengingatkan kita, kita telah memulai dengan roh, maukah kita mengakhirinya dengan daging? Rugi bukan? Nah sekarang kita ingin belajar apa yang Alkitab katakan tentang egotisme dan egoisme. Ada sebuah perbedaan dalam bahasa Inggrisnya, egotism and egoism. Beda. Secari dalam kamus. Egotisme atau egotism adalah fokus atau perhatian yang berlebihan pada diri sendiri yang didorong oleh rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan, yang berakar dari kesombongan dan merasa diri lebih unggul dari orang lain. Egoism adalah sikap yang juga berpusat pada diri sendiri dan juga mementingkan diri sendiri, tetapi belum tentu orang tersebut merasa lebih unggul dari orang lain. Ya, dia mementingkan dirinya sendiri juga. Egoisme juga mengacu pada keyakinan bahwa kepentingan pribadi adalah motivasi untuk dan atau tujuan yang sah dari semua tindakan. Pokoknya segala sesuatu yang dikerjakannya kalau tidak menguntungkan dirinya dia nggak mau. Kalau itu lebih menguntungkan orang lain dengan mengorbankan waktunya, dia tidak mau. Kecenderungan manusia untuk menjadi egotisme atau egois bukan sesuatu yang aneh dan atau baru jika dilihat dari sudut pandang Alkitab. Hal ini juga sesuatu yang ditentang oleh Alkitab dan Tuhan menghadapi orang-orang egois seperti Raja Nebukadnezar yang tertulis dalam kitab Daniel pasal yang keempat. Akar dari egotisme adalah diri sendiri. Egotisme pada akhirnya didorong oleh kesombongan dan menganggap diri sendiri layak mendapat perhatian penuh atau mampu memenuhi kebutuhan sendiri sepenuhnya. Kadang-kadang seorang egois dapat dimotivasi oleh luka masa lalu, terluka berat.
pengkhianatan, pelecehan, atau pengabaian dapat membuat seseorang percaya bahwa dia harus selalu menjaga dirinya sendiri. Karena tidak ada orang lain yang dapat melakukannya. Daripada mempercayai orang lain, seseorang yang telah disakiti mungkin mengasingkan dirinya dan percaya bahwa dia hanya bisa mempercayai dirinya sendiri. Semuanya sekarang dari sendiri kepada sendiri, untuk diri sendiri. Padahal itu tidak mungkin terjadi. Kita bekerja dengan orang lain, sekalipun kita membuka usaha sendiri, kita tergantung juga daripada klien. Meskipun bukan kesombongan seperti yang umumnya kita bayangkan, ini tetap merupakan pendirian yang tidak alkitabiah yang mengangkat diri kita ke status dewa. I don't need them. Istilah seperti gitu. Aku nggak butuh mereka. Ini status kesombongan. Lama-lama kita menjadi cuek orang. Dan orang menjauhkan kita. Filipi 2 ayat 1-11 adalah satu bagian dari Alkitab yang berbicara tentang egotisme. Egotisme ini dibicarakan dalam Filipi 2 ayat 1-11. Ayat 3 dan 4 dari Filipi 2 ini mengatakan sebagai berikut, saya bacakan. Dengan tidak mementingkan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari kepentingan sendiri, atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita harus memperhatikan kepentingan orang lain berdasarkan teladan Yesus Kristus yang meskipun dia adalah Allah, merendahkan dirinya, bahkan dia mengosongkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, pengikut Tuhan dipanggil untuk memiliki kerendahan hati. Kita tidak boleh memiliki rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan. Kerendahan hati bukanlah merendahkan diri atau kurang percaya diri, bukan dalam maksud yang seperti demikian. Bersikap rendah hati tidak berarti kita mengabaikan kebutuhan kita sendiri atau menjunjung tinggi kebatasan. Bukan seperti itu juga. Sebaliknya, kerendahan hati adalah memiliki penilaian yang akurat tentang diri sendiri, di mana kita lebih jarang memikirkan diri sendiri karena kita tahu siapa kita, kebutuhan kita, dan sebagainya ini. Kita tidak sibuk dengan diri kita sendiri. Sebaliknya, kita melihat dan peduli dengan kebutuhan orang lain juga. Kita bersedia mengorbankan preferensi, kesukaan kita sendiri untuk kepentingan orang lain. Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang kita sendiri tidak sukai. Istilahnya, kalau menyumbang pakaian, ya yang layak dipakai lah masih. Jangan sampai yang sudah koyaknya setengah mati baru disumbangkan. Orang Kristen memahami bahwa melayani diri sendiri bukanlah tujuan akhir dari sebuah kehidupan. Bagi mereka yang egois, terutama karena kesombongan, Alkitab mengingatkan kita bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Ingat, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada begitu yang tidak kehilangan kemuliaan Allah? Kalau ada, dan Alkitab salah. Alkitab mengatakan, karena sejak Adam berdosa, itu turun sampai kepada kita, maka setiap daripada kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Kita masing-masing adalah orang berdosa, diperbudak dosa, mati dalam rasa bersalah, mati dalam dosa, dan kita sekalian yang telah kehilangan kemuliaan Allah ini membutuhkan Yesus sebagai juru selamat kita. Yohanes 8 ayat 34, Roma 6 ayat 15-23, Efesus 2 ayat 1-5 sebagai referensinya. Tanpa Kristus kita bukan apa-apa dan hanya pantas untuk masuk neraka. Yohanes 3 ayat 16-18.
Sebenarnya tidak ada pembenaran untuk kesombongan dan juga tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita sombongkan karena kita datang dengan telanjang dan kita akan meninggalkan dunia ini juga dengan telanjang. Artinya, kita juga membutuhkan orang lain antara saat kita lahir sampai kita menutup mata. Kita membutuhkan bantuan dari orang lain untuk membantu proses kelahiran kita. Ada dokter, ada bidan, ada perawat, ada orang tua kita, dan sebagainya. Kita membutuhkan mereka untuk membersihkan kita, mengenakan pakaian pada kita, memandikan kita, dan memberikan kita makan. Demikian juga pada saat kita menutup mata, bukan? Kita juga butuh orang lain untuk memandikan kita, mengenakan pakaian pada kita, memasukkan kita ke dalam peti mati, menguburkan kita. Dalam hidup antara lahir sampai mati pun kita membutuhkan bantuan orang lain, mulai dari orang tua, guru, dan sebagainya, untuk mengajarkan kepada kita hal-hal yang berguna di dalam kehidupan ini. Dan kita pun belajar dari dalam pergaulan dan dari alam semesta. Karena itu Alkitab berkata, belajarlah dari semut, belajarlah dari belalang, dan sebagainya. Karena manusia terlalu bebal, sehingga harus diberi sarana untuk belajar dari makhluk kecil seperti semut, belalang, dan sebagainya ini. Namun di dalam Kristus kita dijadikan baru. 2 Korintus 5 yang ke-17. Kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 yang ke-12. 1 Petrus 2 9 dan 10. Tuhanlah yang memvalidasi keberadaan kita dan memberi makna pada hidup kita. Egotisme pada akhirnya membuat orang kosong dan hampa. Hal ini disebabkan karena orang tersebut merasa begitu penting dan karena ia membesar-besarkan rasa pentingnya ini dan beranggapan semua orang membutuhkannya, dan inilah kekosongan dan kehampaan yang dialaminya. Karena dalam realitas kehidupan orang segera menjauhkan diri dari orang yang memiliki sifat seperti ini. Sifat sombong yang adalah awal dari sebuah kejatuhan, kata Alkitab. Hanya di dalam Tuhan kita menemukan hidup yang sejati. Yohanes 10 ayat 10. Mengetahui kebenaran bahwa Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Pengasih, Maha Pemurah, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, akan memerdekakan kita dari kesombongan yang berpusat pada diri sendiri serta mementingkan diri sendiri. Kita tidak Maha Tahu loh, kita tidak Maha Kuasa loh, tidak, Tuhan. Dengan demikian kita dapat terhindar dari sifat egotisme atau egoisme pada saat kita menyadari akan sifat-sifat dan karakter Tuhan ini. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 7 mengatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 25 sampai 34, Yesus berkata, untuk tidak khawatir, tetapi mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan dan percaya kepadanya, maka segala-gala yang kita butuhkan itu akan ditambahkan kepada kita. Carilah dahulu kerajaan Allah. Itu begitu bangun, adakah kita mengucap syukur kita masih bernapas? Thank you Jesus. Kita dapat melihat bagaimana Allah memelihara burung pipit dan rumput di padang. Dan kita percaya bahwa kita jauh lebih berharga baginya daripada seluruh burung yang ada. Kita tidak perlu menjaga diri kita sendiri sebagai nomor satu, karena Tuhan menjaga kita.
Our keeper never sleeps nor slumber. Nggak pernah Allah tertidur dalam menjaga kita. Hanya Dia yang sepenuhnya mampu memenuhi semua kebutuhan kita. Dan kita dapat percaya bahwa Dia Tuhan akan melakukannya. Percaya saja. Kalau Tuhan itu tertidur, dalam artinya Dia roh di surga itu dapat tertidur, orang akan menyelidiki jam berapa dia tidur. Iblis akan tahu, dia akan serang kita pada saat jam tidurnya Tuhan. Kan tidak seperti itu. 24/7 Dia menjaga kita. Hanya Tuhan yang harus disembah, bukan yang lain-lain. Dia sangat penting. Kita tidak akan pernah bisa mengambil tempatnya, baik dengan menganggap diri kita begitu tinggi, begitu penting, sehingga kita percaya bahwa kita pantas menjadi pusat perhatian, atau dengan tetap berada dalam kondisi terluka yang menyebabkan kita tidak mempercayai semua orang, atau melihat diri kita begitu pentingnya sehingga kita beranggapan semua orang butuh kita. Lihat itu, matahari cuma satu di seluruh dunia. Tapi nggak ada orang perang untuk merebutkan matahari. Nggak ada. Tuhan tahu mengatur waktu itu sehingga orang nggak ribut. Setiap orang diberikan sinar matahari bergantian, adil. Cuma satu. Nggak dua, nggak tiga, nggak 100, nggak 1000. Satu. Itulah kemahatauan Tuhan. Itulah keperkasaan Tuhan. Itulah the power of God. Satu. Tapi dinikmati oleh semua orang. Nggak ada yang rebutan. Merasa aku lebih butuh matahari. Enggak, gantian. Kenapa kita harus menganggap diri kita begitu tingginya, begitu pentingnya, tahu segala-galanya, sehingga kita beranggapan orang harus bergantung kepada kita. Kita belum bisa mengatur matahari seperti Tuhan mengatur matahari. Hidup kita sendiri aja nggak bisa kita atur kok. Giliran berdoa kita tidur. Gimana bisa mengatur orang lain? Mengatur diri sendiri begitu sulitnya. Ayo berdoa, tidur. Begitu lihat Alkitab, menjauhkan diri. Nggak bisa disiplin terhadap diri sendiri. Matahari terbit pada saatnya. Tuhan menerapkan kedisiplinan itu. Egotisme adalah kecenderungan alami manusia. Namun lahir dari dosa yang hanya menghasilkan kekecewaan. Menolak egotisme, orang Kristen dipanggil untuk mempercayakan diri mereka kepada Tuhan. Sehingga tidak mempercayakan kepada diri sendiri untuk memperlengkapi diri sendiri tanpa membutuhkan Tuhan. Nggak bisa, kita butuh Tuhan. Dari kasih yang dicurahkannya kepada kita, kita harus mengasihi orang lain juga. Kita dipanggil untuk menempatkan orang lain di atas diri kita. Di atas diri kita sendiri. Memperhatikan orang lain dan memperhatikan kebutuhan mereka. Pada akhirnya, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Menyembah hanya Dia, mengasihi Dia dengan segenap keberadaan kita, dan mengasihi sesama dengan kasih-Nya. Dalam memberikan diri kita sendiri, bukan mengutamakan diri sendiri, kita benar-benar menemukan kehidupan. Masih ingat kesaksian yang saya berikan waktu kita mengumpulkan setetes demi setetes minyak kapas. Dari begitu banyaknya ratusan jerigen yang ada, terkumpul 3 jerigen. Mama berkata, berikan 2 kepada tante itu. Mama, kita cuma ada 3, kok tante diberi 2, kita diberi 1. Dia lebih butuh dari kita. Sejak usia kecil saya melihat ini dan memperhatikan ini. Sampai mama menutup mata masih tetap melakukan hal yang sama. Pada detik-detik terakhir sebelum meninggal. Masih mengutamakan orang lain. Saya bersyukur mendapatkan pelajaran seperti itu. Apa yang Alkitab katakan tentang ego? Sementara kata ego tidak tertulis di dalam Alkitab, jangan cari, nggak ada perkataan ego. Konsep dari prinsip mengenai ego, konsepnya, prinsipnya ada. Kata ego umumnya mengacu pada perasaan mementingkan diri sendiri yang berlebihan. Yang biasanya menghasilkan pikiran yang berpusat pada diri sendiri secara berlebihan. Me first. I, myself, my throne, and me. No one else. Tetapi mati terhadap diri sendiri, kebalikan dari ego,
Penyalipan diri sendiri adalah model Alkitabiah bagi orang Kristen. Alkitab dipenuhi dengan teguran terhadap sikap yang berpusat pada diri sendiri karena keinginan bawaan manusia untuk disembah. Tuhan mengingatkan kita kalau ada orang yang jahat kepada kita, yang persecute kita, berkati mereka. Mereka yang bersalah kepada kita, doakan mereka. Ini tidak mementingkan diri sendiri. Faktanya, semua bentuk penyembahan berhala modern memiliki inti dari diri sendiri. Kuasa gelap zaman ini telah meyakinkan banyak orang bahwa kepuasan hanya dapat dicapai dengan memuaskan hasrat diri. Artinya, setelah sesuatu berpusat untuk memuaskan diri sendiri. Berbalik daripada apa yang Alkitab ajarkan. Dan kita dapat melacak ini sampai ke Taman Eden, di mana Hawa digerakkan oleh dusta setan bahwa dia dapat menjadi seperti Allah. Kejadian 3 yang kelima. Karena itu penting bagi saya tidak pernah memandang Alkitab dari sisi psikologi, tapi saya memandang psikologi selalu dari sisi Alkitab. Psikologi itu sains, Alkitab itu kebenaran yang tidak pernah berubah. Sains dapat berubah, bertumbuh, dan semua. Alkitab sempurna. Kebalikan dari ego adalah kerendahan hati. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, syarat dengan rujukan untuk hidup dengan rendah hati. Dalam kitab Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, kita membaca, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Raja Salomo dalam Amsal 22 ayat yang keempat mengatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi rendah hati ini akan didapati. Salah satu ayat yang melambangkan mengapa kita harus rendah hati adalah nasihat Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama, yaitu dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Mau dikasihi Tuhan? Jadilah orang yang rendah hati. Mau diberkati Tuhan? Ditinggikan Tuhan? Jadilah orang yang rendah hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Memang Kitab suci menjelaskan bahwa Tuhan membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amsal 8 ayat 13. Nyatanya, kesombongan yang mengubah Lucifer menjadi setan. Yesaya 14 ayat 13-14. Menggambarkan fokus setan yang berpusat pada diri sendiri. Saya baca ya. Yesaya 14 ayat 13-14. Ini kesombongan yang menghasilkan Lucifer menjadi setan. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, ini Lucifer berkata dalam hatinya, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dunia orang mati dia dikirim. Ini adalah contoh yang sempurna dari kesombongan sebelum kehancuran yang tertulis dalam Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran. Lihat Lucifer. Dan tinggi hati mendahului kehancuran. Belajar daripada kesalahan Lucifer ini. Yesaya dalam ayat berikutnya, yaitu dalam Yesaya 14 ayat 15 mengatakan, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Lucifer ada di sana. Jangan pernah sombong, jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Suka atau tidak suka, firman Tuhan kebenaran. Itulah kehidupan. Kristus menegaskan kembali nasib orang sombong
memperingatkan dalam Matius 23:12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jangan juga sampai pura-pura merendahkan diri. Itu adalah jenis kesombongan. Pura-pura sih. Jelas, ego yang dibesar-besarkan dan fokus pada diri sendiri tidak sesuai dengan iman Kristiani yang menuntut untuk hidup dalam kerendahan hati. Sebaliknya, itu adalah antitesis dari ciri orang Kristen sejati. Ketergantungan pada Allah dan pelayanan kepada orang lain. Barang siapa yang memberikan secangkir air dingin kepada orang yang kurang beruntung ini, ia melakukannya itu bagiku. You see? Memperhatikan kebutuhan orang lain itu kita melakukan bagi Kristus. Rendah hati tidak memiliki ruang untuk ego, kesombongan, atau keangkuhan. Karena mengakui bahwa semua yang kita miliki dan semua keberadaan kita berasal dari Tuhan. Seperti yang diingatkan Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. Siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Nah, dikonfrontasi nih sama Paulus. Siapa sih yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang engkau tidak terima? Ada yang kau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri? Mengapa engkau begitu sombong seolah-olah engkau tidak menerimanya? Apa saja yang kau peroleh berasal daripada Tuhan yang memberkati buah tanganmu. Setiap pemberian, setiap talenta, setiap nafas, every breath that we breathe in, setiap nafas yang kita hirup, semua berasal dari Allah. Demikian juga dengan anugerah keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Kali lagi, Efesus 2 ayat 8-9. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Dasarnya apa? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Lihat juga Roma 3:27. Yesus Kristus adalah teladan kerendahan hati yang sempurna. Markus 10 ayat 45. Filipi 2 ayat 5-8. Matius 11 ayat 29 mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. For I am meek and lowly," kata Yesus. "Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Memang Yesus tidak datang ke bumi untuk dilayani, tetapi untuk melayani, seperti yang dikatakan Filipi 2 yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita melihat ekspresi sikap Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri di Taman Getsemani ketika dia berkata kepada Bapanya di surga. Dalam Matius 26 ayat 39 ya. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini," artinya kesengsaraan ini, "lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Dia pasrah. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Tapi kepentingan kita, orang berdosa yang perlu diselamatkan. Dan kemudian pada hari berikutnya ketika dia dengan rendah hati menanggung siksaan salib, agar kita dapat diperdamaikan dengan Bapa di surga. Kenapa kita tidak mau mengambil bagian juga? Seperti wanita Samaria yang bertemu Yesus di sumur Yakub, yang setelah bertobat, menjadi sarana, menjadi alat di tangan Tuhan, untuk membawa orang-orang di kota kepada Yesus, dan untuk juga diselamatkan. Dan kita tahu itu dari Yohanes 4 ayat 42, mereka mengenal, mengerti, dan mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia. Wanita ini tidak menyimpan berita penting itu, berita sukacita itu bagi dirinya sendiri. Tapi dia mempergunakan latar belakangnya yang begitu jelek, begitu buruk, tertolak karena perilakunya yang tidak bermoral. Tapi justru di dalam itu dia menemukan kasih Kristus, dan dia tidak egois menyalurkan kasih ini, dan orang melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupannya ini. Mereka datang langsung kepada Yesus dan diselamatkan.
Paulus adalah contoh lain dari kerendahan hati dalam tindakan. Dan meskipun dia, Rasul Paulus, mungkin adalah pembela Kristus yang pernah ada, dia, Rasul Paulus, masih menganggap dirinya sebagai rasul yang paling hina dari semua rasul. 1 Korintus 15 ayat 9, 1 Timotius 1 ayat 15. Dan di antara orang jahat dia mengatakan, aku adalah kepala penjahat. Aku orang yang paling berdosa. Dia selalu mendorong orang-orang yang mengikuti Kristus untuk meniru kerendahan hati Yesus, mendorong mereka dan kita untuk tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ingat, Yohanes Pembaptis melakukan juga hal yang sama. Behold, the Lamb of God who take away the sin of the world. Follow him. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menunjuk kepada Yesus. Murid-muridnya meninggalkan Yohanes untuk pergi kepada Yesus. Tidak ada rasa kecewa karena dia diutus untuk melakukan itu. Karena itu dia merasa puas waktu semua orang mengikuti Yesus. Tidak ada rasa egois. Bahkan pada waktu orang mencoba mengadu domba dia, Yesus sekarang muridnya lebih banyak daripada engkau mulai lebih dahulu. Yohanes menjawab dengan rasa puas. Aku berbahagia jika aku melihat pengantin pria itu menjadi senang. Dia sebagai best man dalam sebuah pernikahan. Puas pada saat meninggalkan pesta pernikahan. Karena pusat perhatian sepenuhnya total diperoleh oleh sang pengantin pria. Tidak ada rasa egois. Tidak ada rasa mementingkan diri sendiri di dalam hal ini. Stefanus yang dirajam dengan batu sebelum menutupkan mata untuk selamanya berkata, ya Tuhan, jangan perhitungkan dosa ini kepada mereka. Seorang yang bebas daripada egoisme ataupun egotisme. Luar biasa. Martin Luther King melakukan hal yang sama. Tidak ada rasa egois. Luar biasa ini. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tetap rendah hati. Yang kemudian sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ingat tadi kita sudah baca dalam Filipi 2 ayat 3-4. Sekali lagi dalam Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh hanya melihat ke diri sendiri, kepentingan sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Itulah inti dari kerendahan hati dan kebalikan dari ego. Saya akan memberikan kata penutup, summary saya, sebagai berikut. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa perintah terbesar adalah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Dan kemudian untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kasih yang Allah berikan kepada kita, kita wajib juga mengasihi orang lain. Matius 22 ayat 37 dan 39. Ketika kita berusaha untuk menaati perintah-perintah ini, mengasihi Tuhan, kita mengalihkan fokus dari diri kita sendiri dan menempatkannya di tempat yang seharusnya pada Allah dan pada orang lain. By the way, ada 613 hukum tertulis dari kitab Taurat. Dan itu disimpulkan dalam 10 perintah Allah. 4 hukum pertama dari 10 perintah Allah tentang mengasihi Tuhan. 6 hukum yang terakhir tentang mengasihi sesama manusia. Karena itulah Yesus mengatakan bahwa seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi disimpulkan dalam 2 hukum itu untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Jika kita mempraktekkan ini, egotisme dan egoisme tidak mendapatkan tempat untuk bertumbuh dalam hati kita. Jadi dalam kehidupan Kristiani tanpa ego, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu ya Allah yang terjadi. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi hamba tahu Roh Kudus Engkau terus melanjutkan karya-Mu berbicara di dalam hati masing-masing kami. Tolong Tuhan, agar kami hidup mengasihi Engkau dan sesama kami manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita lebar-lebar dan angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Dia berkati engkau saat engkau masuk. Dia berkati engkau saat engkau keluar. Dia berkati bakulmu. Dia berkati tempat adonanmu. Dia berkati kandunganmu. Dia berkati kesehatanmu. Dia berkati rumah tanggamu. Dia berkati pekerjaanmu. Dia berkati pelayananmu. Dia berkati anak cucumu. Dia berkati kesehatanmu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan membuat engkau berhasil. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah kita juga boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur. Dengan hikmat marifat daripada Allah Bapa. Sehingga kita hidup penuh dalam rasa ucapan syukur dan takut akan Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat bersama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian telah usai. Mari kita menjalankan kebenaran firman Tuhan. Atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.